Oke, viewer Kanal 3, selamat ketemu lagi dengan Ari Kentir dalam edisi Melek Hukum. Seperti biasa, saya ditemani dengan bos saya, Ibu Ratna Jarum. Ratna Jarum. Jangan suka lupa-lupa deh. Oh iya, masih ya. namanya masih Ratna Jarum. Masih sama Ratna Saya Jarum. kira sudah Ratna Gunting. Belum. Oh belum, oke. Setia ya. Baiklah, viewer semua, sesuai dengan komen-komen dari viewer terkait dengan komen-komen dan permintaan teman-teman dari viewer semua terkait dengan pinjol yang sedang hot sekarang, terutama sekali ketika Pak Mahfud MD juga menyampaikan pesan gitu ya. Nah ini kita butuh penjelasan dari ahli hukum kita Mbak Ratna nih. Gimana Mbak Ratna statementnya Pak Mahfud itu? Jadi teman-teman viewers Kanal 3, keberadaan pinjol ini memang sangat dibutuhkan ya Mas ya. Iya. Jadi masyarakat ini memang perlu fasilitas pinjaman sebenarnya. Nah tapi sayangnya saat ini banyak sekali pinjaman online yang ilegal. Jadi banyak orang yang minjol nih, minjem online. Gitu kan? Minjol kepada pinjol yang ilegal. Nah, karena kemarin ini kita sudah pernah bahas ya sebelumnya ya. Jadi ciri-ciri pinjaman online yang ilegal, saya pertama sudah sampaikan bahwa bunganya tinggi dan juga pinjaman pokoknya itu menjadi berkurang dan juga cara penagihan dari kolektornya itu penuh ancaman dan juga bisa mengakses data-data kontak dari si customer tadi. Sehingga teman, sahabat, keluarga juga bisa dihubungi gitu loh. Dan omongannya kasar-kasar semua tuh ya Mbak ya? Pernah ngalamin? Kan saya mawar. Waktu itu kan mawar saya pelaku pinjol. Customer ya. Betul. Customer. Tapi Anda nggak marah ya, nggak terhina, nggak marah gitu, udah biasa ya? Saya malah kalau di telepon gitu kan berarti orang banyak kenal, jadi terkenal sayanya. Oke. Jadi teman-teman kemarin tuh banyak pertanyaan ya dan komen yang kita terima. Yang pertama, pinjol ilegal itu wajib dibayar nggak? Katanya gitu loh. Menurut Mas Ari gimana nih sebelum saya jelasin? Wajib dibayar nggak kalau yang ilegal? Pak Mahfud kemarin sih bilang nggak perlu dibayar. Nah, itu jadi gimana? backingannya Pak Mahfud nih. Iya jadi nanti kalau ada kolektor hubungi Pak Mahfud saya gitu. Temennya Pak Mahfud, Pak RT sebelah. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Ketua Satgas Waspada Investasi sudah menjelaskan bahwa jeratan hutang untuk pinjaman yang ilegal tidak perlu dibayar ya. Jadi kenapa Ketua Satgas ini menyampaikan? Karena memang Pak Mahfud MD sebagai Menteri Menko Polhukam sudah juga menegaskan bahwa utang pinjol di masyarakat itu tidak perlu dibayar. Jadi kepada mereka yang udah terlanjur nih jadi korban kayak Mas Ari, udah terlanjur jadi korban, terus mau masih ditagih ya udah nggak usah dibayar gitu loh. Saya bilang aja temennya Pak Mahfud gitu atau ya. temennya Ketua Satgas enggak Mas. Nah, jadi tapi kalau yang itu kan yang ilegal. Belum. Nanti saya jelasin dulu nih. Jadi kalaupun Mas Ari masih ditagih kan nggak perlu dibayar. Tapi kalau ada pengancaman, ya kan. Terus mungkin didatengin atau mungkin diancemin, diteror gitu ya. Mas Ari bisa melaporkan ke polisi bahwa saya diancam gitu. Jadi mungkin teman-teman viewers Kanal 3 juga lihat nih Mas. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, bahkan kantor-kantor pinjol ilegal ini digerebek loh sama polisi. Serem deh, sampai digerebek terus udah gitu baca skripnya apa yang kamu ini gitu. Nonton ya waktu itu di komputernya kelihatan tuh. Nah jadi juga ditemukan teman-teman bahwa karyawan pinjol ini nggak cuma warga negara Indonesia, tapi ditemukan ada warga negara asing. Pencucian uang dong? Nah disinyalir. Kita nggak bisa bilang begitu ya Mas, disinyalir oleh kepolisian. Makanya polisi nih sebagai yang paling depan untuk menyelidiki, disinyalir kok ada orang asing yang juga bekerja di sini. Apakah dananya juga dari asing? Nah ini yang perlu pendalaman. Karena terkait juga dengan undang-undang pencucian uang gitu ya. Nah tadi tuh terus kalau misalnya tadi itu kan buat yang ilegal tuh ya. Kalau buat yang pinjol legal itu gimana ya? Enggak, jadi untuk yang pinjol legal ya, jadi
pinjol legal ini kan tadi ya teman-teman, yang dimaksud legal itu apa sih? Legal itu artinya terdaftar. Di OJK. Udah ada izinnya gitu loh. Jadi yang untuk yang legal, yang udah punya landasan hukumnya itu bisa. Tapi sebelumnya Mas, ada satu pertanyaan mungkin Mas Ari lupa nih. Kemarin ada teman viewer yang juga nanya, Mbak, kalau saya nggak bayar pinjol bisa masuk penjara nggak? Nah itu sebenarnya ketakutan mereka tuh. Sampai khawatir begitu ya, ada sanksi pidananya nggak sih? Itu yang mereka juga khawatirin. Mas Ari kemarin kan cita-cita nih ya nggak mau bayar, kira-kira bakal masuk penjara nggak kalau nggak bayar utang? Saya rasa kalau Pak Mahfud sudah bilang nggak usah bayar gitu, dan kalau ada pengancaman itu bisa dilaporkan ke polisi, ya nggak usah bayar lah. Oh bener ya. Kan saya temennya tadi. Backingan ya, oke. Jadi teman-teman Kanal 3, hutang dalam pinjol itu tidak akan memenjarakan teman-teman atau menjarakan Anda. Nggak takut. Kenapa sih? Karena hutang ini termasuk kategori perdata, gitu loh. Jadi masuk dalam ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana ya. Jadi teman-teman, karena masuk dalam ranah hukum perdata dan subjek hukumnya isi pinjaman online ini juga ilegal, maka juga perjanjiannya pun menjadi tidak sah gitu ya. Jadi tidak usah khawatir karena kita. jadi masyarakat yang sudah terjerat dalam kasus pinjaman online ilegal ini tidak usah khawatir karena pemerintah lewat Ketua Satgas Waspada Investasi sudah memberikan penegasan. Cuma yang penting masalah ini tuh harus komunikasinya harus disampaikan ya Mas ya. Jadi gimana tuh kalau yang pinjol yang terdaftar di OJK? Masih yang resmi ya? Yang resmi. Oke, kita jadi tetap harus bayar atau udahlah kita hapuskan semua gitu sekalian. Mumpung ya. Jadi Om Ari gini, jadi nggak semua pinjaman online, perusahaan-perusahaan pinjaman online ini ilegal ya. Iya betul. Mereka yang legal dan berusaha dan juga mematuhi syarat-syarat, kemampuan dan juga sudah melakukan persyaratan modal dan lain sebagainya yang terkait dengan manajemen risiko, maka teman-teman yang melakukan pinjaman termasuk Om Ari ini mungkin juga banyak yang pinjaman mawar online-nya harus juga melunasinya. Kenapa sih kalau nggak dilunasin, apa sih efeknya gitu loh. Jadi nanti akan dilaporkan nih kalau nggak Mas. Namanya Mas Ari masuk dalam kategori warga negara dengan kredit macet. Sehingga efeknya akan menjadi pada saat mau mengajukan kredit ke bank atau ke lembaga pembiayaan lainnya akan menjadi lebih sulit gitu ya. Jadi teman-teman tidak semua pinjaman online itu ilegal, tapi buat yang legal tetap harus patuhi ketentuan dan syarat-syarat ya bagaimana cara melunasinya. Gitu Mas Ari ya. Cukup clear. Jadi kesimpulannya gimana nih? Apaan? Kok udah kesimpulan aja? Kesimpulannya lah. Udah jelas ya? Udah mau bayar. Udah mau bayar ya, dilunasin lah Mas lah. Dilunasin dengan pinjaman yang lain juga tapi. Nggak boleh ya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3, jadi kesimpulan yang bisa kita rangkum nih Mas dari diskusi kita. Yang pertama, OJK itu perlu segera menata ulang atau secara berkala menyampaikan informasi ke masyarakat bagaimana sih sistem pinjaman online itu ya, mungkin nama-nama perusahaannya yang perlu dicantumkan. Nah, di sini OJK juga akan menyetarakan sebenarnya perusahaan pinjaman online itu dengan lembaga pembiayaan. Mekanismenya seperti apa? Nah, peran dari Satgas ini nih ya, terutama otoritas jasa keuangan yang paling penting. Terus juga buat teman-teman Kanal 3 untuk tahu mana yang legal, mana yang ilegal. Ini OJK ada di website nih listnya, data-datanya, daftarnya. Ada di bagus itu. Jadi di website yang OJK di www.ojk.go.id. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di website yang OJK juga mengenai waspada investasi@ojk.go.id. Atau telepon aja sih ke 157 gitu. Jadi fasilitasnya ada hotline-nya, ada emailnya gitu ya. Jadi teman-teman berhati-hatilah pada saat melakukan pinjaman online, pastikan apa yang kita lakukan dapat kita pertanggungjawabkan ya.
Dan juga semoga informasi ini tentunya bermanfaat buat semua. Baiklah, terima kasih banget Mbak Ratna. Jadi bagi teman-teman jika ada pertanyaan lagi terkait dengan pinjol juga atau semuanya terkait dengan hukum, silahkan komen di bawah. Iya. Jangan lupa juga like and subscribe. Oke, terima kasih semua. Makasih. Bye.